5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat siang. Apa kabar adik-adik semuanya? Gimana hari ini? Sari, Rifa, Amel, dengan adik-adik yang lain gimana? Baik, Kak. Baik. Udah pada makan siang? Oke. Nah, terus hari ini kita keluar dari kebiasaan. Biasanya kalau kita nge-Zoom atau Google Meet, biasanya kita pakai buat belajar ya. Yang nggak matematika, yang nggak bahasa Inggris, yang nggak IPA, sainsnya belum ada biologi, ada fisika. Aduh, dengan segala tugas-tugas dengan persiapan ulangan yang itu lagi dengan tugas yang banyak. Nah, hari ini hari Sabtu, weekend yang dimana hari yang selalu kita tunggukan untuk kita freedom, bebas dengan semua aktivitas. Benar nggak? Ngerasa nggak kalau sudah menjelang hari Sabtu tuh, aduh rasanya plong banget. Betul nggak? Kerasa kayak gitu nggak? Kerasa ya? Bukan kalian aja, Kak Email dengan semua teman-teman yang udah, terutama yang udah pada kerja, hari yang paling dinantikan itu adalah hari yang dimana kita bisa libur sejenak, berhenti sejenak, bahkan kita beralih dari kerutinitasan. Nah, kakak sebelum kita mulai ke acara Fun and Games ya bersama adik-adik kelas 7 yang dimana kalian yang belajar di bimbingan belajar binasiswa, Kak Email ada satu tebak-tebakan nih, namanya juga judulnya udah Fun and Games ya. Kita diawali dengan games. Nah, yang bisa jawab pokoknya ada sesuatu di belakang dari acara ini. Oke? Nah, kakak ada tebakan gini. Apa bedanya matahari dengan kalian? Oke. Kakak kasih waktu hanya 10 detik ya, kayak tadi countdown tadi juga kan cuma 10 detik. Apa bedanya? Kalau yang bisa ya langsung di raise up, kecuali itu Sela dari tadi raise up terus ya. Kakak kasih waktu 10 detik. Apa bedanya matahari dengan kalian? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, apa coba? Kalau kakak jawab bedanya matahari dengan kalian, kalau matahari itu menyinari bumi ya, tapi kalau kalian itu menyinari hati saya, menyinari warnanya bimbel. Jadi kalau nggak ada kalian kayaknya nggak seru ya. Asik kan? Nah, makanya kakak pengen bikin acara ini supaya kita bisa memberikan warna hati yang hari ini kita feel free, oke? Nah, sekarang kakak akan masuk. Sebelum masuk nanti kita akan ada fun and games. Nah, yang namanya fun itu berarti sesuatu yang menyenangkan. Benar nggak adik-adik? Ya? Sesuatu yang menyenangkan biasanya berhubungan dengan hati, ya enggak? Misalnya hati. Nah, kalian udah terima kertas yang kakak kasih ini kan? Udah terima? Nah, tuh coba tunjukkan seperti ini. Coba tunjukkan, ya. Tadi yang kakak bilang fun itu berarti sesuatu yang kita sukai, ya, yang dimana itu yang keluar dari hati. Nah, pertanyaan Kak Email, ya, tuliskan satu arti kata tentang cinta. Nah, cinta ini nggak harus dengan cinta sesama lawan jenis ya. Itu nggak boleh, masih jauh kalian masih tingkat SMP, nggak boleh cinta-cintaan kayak itu tuh yang udah dewasa ya. Aduh, masih jauh sayang. Nah, sekarang cinta yang berhubungan dengan sesuatu yang ingin kalian lakukan, entah itu sama sahabat, entah itu sama orang tua, entah itu sama guru yang kalian memang, aduh, saya ngefans banget deh. Apalagi sama Kak Email, itu guru favorit saya. Coba tunggu yang jadi Kak Email guru favorit. Nah, kira-kira menurut kalian apa cinta itu? Tuliskan dalam satu kertas kecil ini. Hanya satu kata. Misalnya kalau kakak kasih contoh ya, cinta itu adalah gift. Dia memberi. Nah, kakak kasih waktu hanya 5 detik. Nah, tuliskan dengan tulisan yang jelas. Oke, cinta itu kalau menurut saya adalah gift. Oke, kakak mau lihat coba mana. Nih, kalau Sari apa sayang Sari? Coba perasaan. Oke. Dalam banget ya feeling ya. Aduh.
Kalau ini Amel apa sayang Amel? Amel? Cinta itu adalah hadiah dari orang. Hadiah dari orang. Oh, gift ya. Ya gift banget. Ih. Nah, kalau ini Nila apa sayang Nila? Oh, impossible. Impossible. Wow, impossible ya. Oke, ditunjukkan kertasnya. Impossible, oke. Nah, Aditya apa sayang? Cinta itu apa cinta? Perasaan terhadap seseorang. Waduh, dalam banget. Perasaan terhadap seseorang ya. Ih, siapa itu? Waduh, seneng banget deh ya. Ditulis sayang, perasaan terhadap seseorang. Oke. Kalau Sela apa Sela? Cinta itu apa sayang? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Tadi Clement apa sayang? Mengasihi. Nah, sekarang kalian kan sudah ada kata kuncinya nih, keyword tentang love. Nah, sekarang bisa nggak kita sebutkan bareng-bareng ya? 3, 2, 1. Love is gift. Perasaan, karunia, Hadiah dari orang. impossible. Perasaan terhadap seseorang. Mengasihi. Kasih sayang. Oke, jadi keyword yang udah kalian kasih itu simpen di dalam hati, yang dimana apapun yang kalian lakukan dengan pekerjaan ataupun belajar ataupun misalnya sesuatu yang berhubungan dengan diri kalian, bahwa kalian kerjakan dengan hatinya secara memberi perasaan, kasih sayang, hadiah dari orang, mengasihi, perasaan terhadap orang dengan kasih sayang. Setuju dengan ini, dengan arti kata love? Setuju? Setuju. Oke. Nah, sebelum Kak Email akan masuk pada penjelasan, akan serahkan kepada host untuk ada satu game yang akan kalian ikuti. Oke? Halo semuanya. Kita kenalan dulu lah ya. Kita kenalan dulu karena saya anak SMP berapa ya? SMP 5 kelas 7. Gitu kan ya. Ini pada kelas berapa semuanya ya? Kelas 7 juga ya? Iya, Dari kayaknya kelas 7 ya. Nggak apa-apa, boleh di unmute aja biar ada suaranya, nggak apa-apa. Nggak usah harus di unmute. Nah, boleh-boleh ya. Di unmute aja biar kita saling nyapa dulu ya. Kenalkan, saya Lasti, saya kelas berapa? Ada yang bisa tebak nggak saya kelas berapa? 12. Kelas 12. Siapa nih yang jawab? Kelas berapa? Aditya ya jawab ya? Ada lagi nggak? Masih kurang tepat lah, dikit-dikit lagi. Tebak, saya kelas berapa? Dari face yang agak Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, ada lagi. Aku bangga banget sih. Ada lagi? Tebak nih, kelas berapa nih? Kelas 1 SMA. Ya ampun, kelas 1 SMA. Kelihatan tua dong ya. Oke, siang hari ini saya senang banget bisa bergabung di kelasnya siswa-siswi di Bina Siswa. Saya udah kerja, saya udah selesai kuliah, dan saya udah kerja. Terima kasih yang sudah melihat saya dengan begitu imut. Ada SMP kelas 3 ya. Oke, nggak buang-buang waktu lagi. Kita mau nge-game ya. Tapi game ini setiap peserta harus punya HP cadangan gitu. Ada, bisa ya? Udah pada punya ya? Maksudnya sembari pakai laptop, ada juga HP yang dipegang. Bisa? Oke? Semuanya pegang dulu HP, ya. Sheila ada ya? Nah, sekarang buka di Google Kahoot. Kahoot. Udah, yang tadi Kak Email bilang ya, sama kayak gitu. Langsung cari di Google, udah. Nah, ini bisa langsung di share screen aja. Nah, pilih Kahoot, udah. Terus minta PIN, udah nyampe di situ belum? Udah? Udah, Kak. Nah, yang langsung minta PIN-nya masukin ini, PIN yang ada di layar 2607225. Oke? Nah, langsung lanjutin ke username. Oke, yang udah join, udah 3 orang, ada Clemens, ada Gusti, ada Adit, ada Nila, ada Sari, ada Riva,
Satu lagi siapa? Baru 6. Sela ya, Sela. Tadi Kak Imel udah jelasin belum Kak soal gamenya? Belum Sela? Pasti belum. Oke, belum ya. Jadi kayak gini, nanti ada pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan itu nanti ada waktunya 20 detik. Jadi ada pertanyaan misalnya, kalau dalam lagu apa sih balonku ada 5 yang meletus, balon apa? Nah, warna apa ya? Nah, nanti ada pilihan jawabannya di layar, tapi adik-adik memberi jawabannya lewat HP kalian, ya, lewat HP kalian. Nanti siapa yang cepat dan yang tepat, dia yang benar. Jadi setiap habis selesai pertanyaan langsung ada tuh siapa yang benar dan siapa yang paling cepat nanti, ya. Saya punya satu pertanyaan, kita coba dulu ya. Ini pertanyaan yang pertama, bentar. Ini pertanyaan yang pertama, langsung lihat di layar HP cara menjawabnya ya. Nanti, oke? Start. Pertanyaan pertama. Ini tentang Bina Siswa. 3, 2, 1. Siap-siap. Pertanyaan, tahun berapa Bina Siswa dibentuk? Nah, pilihannya ada 2008, 2009, 2010, 2011. Cara jawabnya dari HP kalian ya. Boleh pilih yang segitiga warna merah, itu jawabannya 2008. Dan selanjutnya, waktunya tinggal 5 detik lagi. Silakan langsung di touch aja, disentuh layar HP-nya. Oke, selesai, waktu selesai. Ada 3 orang yang menjawab 2008, ada yang menjawab 2009, ada yang 3-nya menjawab 2010. Dan yang benar adalah 2010. Oke, siapa aja yang menang? Ada Sari, wah Sari paling atas, udah benar, cepet lagi. Di bawah Sari ada Nila, nah di bawah Nila ada Gusti. Nah, 2 orangnya yang lagi masih salah. Kayak gitu ya Dek ya mainnya. Bisa ngikutin ya? Bisa ya, kita itu tadi contoh, itu baru contoh ya. Itu baru contoh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang benar-benar bertanya gitu ya. Ini mulai dinilai ya. Ya dinilai. Jadi cepat-cepat nih siapa yang paling cepat. Nah, ini Sari udah bener, terus dia cepet nih. Kan kakak kasih waktu 20 detik. Nah, waktu 20 detik mungkin Sari tadi nyentuhnya pada detik 1 detik pertama. Nah, makanya nilainya tinggi. Oke? Nggak akan ada dusta di antara kita karena nilainya langsung muncul. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Siap-siap 20 detik dari sekarang. Apa warna identik Bina Siswa? Ada biru, hijau, kuning, merah. Jawabannya langsung touch di layar HP kalian. Apa jawabannya? Waktu masih ada 9. Ya, buat adik-adik yang biasanya tahu kalau Kak Ina posting, nah biasanya warna apa coba? Oke, selesai dan langsung keluar jawabannya adalah merah. Nah, ini agak terkecoh nih. Bukan warna balok-balok itu ya yang merah, tapi tulisannya bener nggak? Walaupun itu warna merah, tapi tulisannya kan biru ya. Jadi yang benar adalah biru yang backgroundnya hijau. Benar. Ada 2 orang yang terkecoh nih, milih warna biru ya, tapi backgroundnya merah ya. Oke, yang benar adalah merah dan 2 orang pemenangnya adalah selamat pada Sari dan Gustiwa. Sari kayaknya benar-benar cepet banget nih. Pakai jari sendiri atau jari mama, Sar? Kok cepet banget? Oke, yang lain jangan mau kalah dong. Semangat, semangat, semangat. Mana senyumnya dulu? Senyum dulu. Senyum, senyum. Mas mana? Adit semangat. Sela, ya. Oke. Riva, Adit, oke. Tarik napas dulu. Seru nggak sih? Apa sih kakak ini ya? Oke, tadi aku udah nge-touch, tapi kok agak telat ya, agak lebih cepat. Ternyata Sari ini mungkin pemain keyboard atau pianis gitu ya, jadi jari jemarinya cepet banget. Yang lain jangan mau kalah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Dimulai dari sekarang. Siapa nama lengkapnya pembentuk Bina Siswa? Yang pertama, Imelda Silalahi, Melda Silalahi, Melda Simatupang, Mega Silalahi. Silakan, ada 10 detik. Kalau sampai salah, benar-benar
Kalian luar biasa. Siapa? Oke, waktunya selesai. 20 detik sudah berlalu. Dan ada 5 orang yang menjawab. Imelda Silalahi. Salah. Yang benar adalah Melda Silalahi. Ada 2 orang loh yang benar ya. Siapa sih yang benar-benar kenal banget Kak ya? Benar, kenal banget ya Kak ya. Kenal Nama sekali. Imelda. Emang benar ya Kak, namanya Imelda aja, nggak pakai iya? Nama Kak Imel aslinya Melda Silalahi. Hanya sering Oke. dipanggilnya Imel. Dari sejak SMA ya itu tuh. Itu yang jawab 5, ya udah Kak, namanya Melda ya panggil Melda, ngapain dipanggil email, kan aku nggak salah sih. Siapa sih yang bener ya? Yang Aduh, Kakak bener. penasaran deh. Ya apa ya? Siapa ya? Oke, jangan menghilang kalian Aduh. udara ini. Dan pemenangnya yang benar adalah masih Sari. Ya ampun, Sari bener-bener ya. Saya salah, Kak. Oh, Sari salah. Ini Iya. bener. Namanya paling tinggi. Masih Oh, ini skor yang paling tinggi. Ini skor udah paling tinggi ya dari pertanyaan-pertanyaan. Ini langsung diakumulasi dari pertanyaan yang pertama. Oh, tadi berarti Gitu ya. nggak disebutin ya Kak Yang ya? benar adalah Rifa benar. Emang Rifa tahu ya nama Kak email itu? Kak, sebaiknya ngasih special gift untuk Rifa lah ya. Karena benar. dia udah bener ya. Tadi siapa? Aditya bener. Jadi Aditya. Iya, ada Buat juga Aditya. Enggak benar. Jadi ada Aditya dan Rifa ya, bener. Nah, oke. Aku kok makin semangat, kayak baru lulus SD gitu loh semangatku ya. Dan aku pastiin kalian lebih semangat dari aku ya. Oke, aku sebenarnya udah mulai rapuh lah tulangku, tapi semangat nggak ini ya, kendor. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir bukannya? Oke, masih ada guys. Oke. 20 detik dari sekarang. Apa nama grup di bawah ini? Ada BTS, ada NST, EXO, SNSD. Siapa? Aduh, Aditya ngomong apa sih itu? Rifa, itu gue banget gitu. Itu tuh apalagi Sari. Itu tuh banget. Oke. Jawabannya adalah BTS. Ada yang 3 EXO. Aku pun nggak tahu loh. Terlalu banyak kesibukanku sampai nggak bisa tengok K-pop ini. Tapi luar biasa kalian ya. Jadi mungkin nggak apa-apa lah Kak ya, bisa tahu tentang kehidupan zaman now. Jadi yang benar ada 4 orang yang benar. Oke, ini perolehan nilai paling tinggi ya. Ini udah langsung skor semuanya ya. Dan yang benar ada ini kan ya, tinggi. Oke, Rifa tetap Sari tetap di nomor 1, Rifa udah naik ke 2. Ini akumulasi semuanya ya. Gusti ada di 3, Remes sudah naik nih 4 ya. Yang belum masuk Sela mungkin jaringannya ya agak ini. Wah, semangat. Ini kita kasih pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya Kakak punya 2 game. Tapi nanti setelah ini kita lanjutin ya. Nah, ada 2 terakhir. Ini pertanyaan kelima dari 6 pertanyaan. Jadi masih ada 2. Semangat, tarik napas karena ini pertanyaan agak sulit, membutuhkan tenaga, energi, perhatian, konsentrasi, asupan gizi yang agak tinggi. Oke? Kita next ke pertanyaan selanjutnya. 20 detik dari sekarang. Siapa nama tokoh di bawah ini? Siapa sih? Itu jidatnya gede banget. Bercanda. Oke, siapa? 20 detik. Widih. Bener-bener ya. Langsung ada 6 orang yang bener ya. 1 orang salah, Torik ya. Mungkin kurang lihat TikTok ya. Ada 6 orang yang benar. Oke, akumulasi nilai kita sampai 5 pertanyaan terakhir adalah, waduh, ini kenapa ada api langsung Rifa menginjak beberapa orang ya. Jadi ada ikon apinya. Wah, benar-benar cepat. Udah cepat bener lagi ya. Sari, hati-hati lah ya.
ada api Riva dari bawah bisa mempercikan semangatmu. Yang lain jangan mau kalah dong ya. Adit bener ya, udah mulai naik ya. Klemes, wah Klemes sudah mulai masuk nih ke 4. Sari, emang kita harus sepakat, kita harus bersatu untuk menurunkan Sari dari tahta ini. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir dari game yang pertama. Oke, silakan Adit tarik napas. Nila tarik napas, Nil. Oke, Riva, Klemes. Terakhir, pertanyaan terakhir. 20 detik dari sekarang. Siapa nama kakak di bawah ini? Enggak inilah ya. Agak cantik-cantik gitu lah. Siapa namanya? Ada Karina pilihannya, Kak Irma, Kariman, dan Karima. Beda-beda tipis ya. Siapa sih sebenarnya? Wis, ada yang salah loh ya. Ada yang masih salah. Dan yang benar Ini adalah curiga Aditya ada yang salah ya. Karina. Siapa sih yang salah? Jujur sebelum aku Ayo ngaku siapa yang warna biru, aduh. siapa ini yang salah? Jujur siapa? Dia memilih Kariman. Oh, mungkin itu panggilan khusus dia untuk kakak ini, Kariman gitu ya. Tapi sayang sekali salah. Dan terakhir ini skor tertinggi kita 3 orang, yaitu ada Klemes di urutan ketiga, ada Riva urutan kedua, ada di urutan pertama adalah Sari. Yeay! Dengan skor 4.402. Keren banget ya. Selamat buat Sari. Ya, kita joget seperti nama tulisan resep Klemes dan Riva. Yang lain jangan patah semangat, kakak masih punya game yang lain. Dan kita akan lanjutkan dulu sama materi love language sama Kak Email. Silakan. Oke, terima kasih buat Kawasti. Wah, gimana? Udah kerasa ini kan? Kebakar dengan games yang disampaikan sama Kawasti. Udah ngerasa gerah ya? Gerah, aduh aku gerah deh. Dan terutama buat Sari ya, yang barusan tadi pagi-pagi udah pusing dibikin, aduh ribet banget ya dengan soal-soal Olimpiade, yang rasanya pengennya hari ini tuh tidur. Bener nggak Sari? Pengennya tidur ya kalau udah lihat soal-soal sains Olimpiade, rasanya, aduh, gimana caranya menghilangkan semua kekesalan lihat soal-soal yang ya Allah ini soal mahadewa sekali gitu. Ya namanya juga jenjang Olimpiade, nggak mungkin ya jenjang soal kelas. Berarti dengan games ini sudah mencairkan kepenatan, kebekuan, bahkan rasa jengkel mungkin ya. Kerasa nggak Sari? Kerasa? Iya, Kak. Kak Email untuk games ini karena Sari yang menang, kakak kasih coba mana coklat yang terbesarnya? Mana coklat yang terbesar? Yeah. Nah, artinya gini, saya sudah menduga di antara semuanya ya ada ukuran-ukuran yang berbeda. Feeling Kak Email ya. Kayaknya antara Sari dengan Amel. Coba tunjukkan coklatnya. Mana coklatnya? Coklatnya pada iya coklatnya, oke. Nah, jadi coklat yang ukurannya lebih gede siapa? Yang paling gede? Di Sari. Jadi kakak udah punya prediksi nih, kemungkinan games ini Sari yang akan menang, dan ternyata betul. Tepuk tangan dong buat Sari. Kasih gimana? Kasih gambar love dong buat Sari. Gimana tanda love-nya? Tanda love buat Sari ya. Oke. Nah, sekarang yang tadi kakak sampaikan bahwa hari ini fun and games. Yang namanya fun itu berhubungan sesuatu yang berbunga-bunga, sesuatu yang seneng banget, sesuatu yang bikin kita tuh exciting, terus sesuatu yang bikin kita tuh gairah gitu loh. Walaupun misalnya lihat kondisi, aduh rasanya tidak menyenangkan sekali, tetapi entah kenapa ada sesuatu yang membuat kita tuh merdeka, yang bikin kita tuh ngerasa mau seperti bablas jalan tol gitu. Nah, kakak mau ungkapkan segala sesuatunya supaya kita ngerasa lebih exciting adalah definisinya dengan bahasa hati. Bahasa hati
Pernah nggak jantung kalian dak dik gitu ya? Pernah nggak ngerasa dak dik duk? Aditya gimana? Pernah ngerasa deg-degan? Ya iyalah Kak, deg-degan namanya juga hidup. Kalau nggak Pernah, deg-degan Kak. mah. Nah sekarang coba pegang jantung hati kalian. Hati kalian coba. Masih deg-degan nggak? Masih deg-degan nggak? Masih deg-degan kan? Berarti tandanya kalian hidup ya. Karena kalau hati kalian tidak ada hidup, nah aduh kakak ngeri deh. Berarti kita udah pindah alam kalau gitu. Nah sekarang apa sih arti bahasa kasih? Nah kenapa sih Kak Imel harus menyampaikan tentang bahasa kasih? Nah karena gini loh, di usia kalian ya, kakak sedikit kasih edukasi yang dimana supaya kalian tidak terjebak dengan yang namanya love. Karena di usia kalian, kalian ini kan generasi zaman Z ya, Z. Nah, segala sesuatu sangat instan, segala sesuatu mudah didapatkan, segala sesuatu rasanya ingin mencobanya jauh lebih tinggi daripada zaman Kak Imel. Kalau saya zaman X kali ya, atau zaman email, ini zaman saya. Nah, yang dimana Kak Imel mau ngasih tahu supaya kalian tidak terjebak dengan keadaan kondisi yang sedang saat ini terjadi. Nah, apalagi nanti hari Senin. Senin katanya ada hari yang sangat spesial. Benar nggak? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Hari apa tuh hari Senin? Hari apa hari Senin? Valentine. Hari Valentine. Itu tanggal berapa hari Valentine? 14 Februari. 14 Februari ya. Tuh, kalian aja bisa hafal ya. Hari Valentine di tanggal 14 Februari. Kenapa kalian harus tahu coba? Sekarang kalau misalnya kakak tanya, kapan Bina Siswa lahir? Coba, kalau misalnya kakak tanya, tanggal berapa Bina Siswa lahir? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Cuman taunya tahun ya. Tadi coba siapa yang tahun Bina Siswa lahir bener? Amel sama Sari. Nah sekarang kakak tanya, kenapa bisa hafal Bina Siswa lahirnya tahun 2010? Kakak mau tanya. Gak tahu, aku cuman ngeguess aja udah. Oh, berarti pakai ini ya, insting ya. Nah, kalau Sari sendiri, kenapa coba? Kenapa bisa nunjuk tahun 2010 dalam pilihan? Tadi Kak Imel bilang Bina Siswa itunya tahun 2010. Berarti nyimak kalau gitu ya, nyimak. Sengaja Kak Imel bilang sampaikan di depan, karena kakak tahu di dalamnya akan ada games. Nah, kalau kalian tadi nggak nyimak, berarti semuanya hadiah berlalu dengan begitu saja. Ya, itu fungsinya dengan nyimak. Nah, artinya kakak balik lagi ke bahasa kasih. Kenapa kalian bisa sampai hafal sekali bahwa tanggal 14 itu hari Valentine? Sebenarnya hari kasih sayang itu nggak harus di tanggal 14, ya nggak? Bisa aja hari ini. Haruskah di tanggal 14 kita harus menyatakan cinta kepada orang yang kita kasihi? Enggak kan? Enggak juga. Nah, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, ataupun bisa kapanpun. Nah sekarang kalau kita misalnya ingin menyatakan satu kasih sama cinta, tidak harus sama orang yang kita benar-benar, kalau misalnya zaman sekarang lagi falling in love gitu ya, nggak harus sama yang lawan jenis kayak gitu kan. Kita bisa kasih nunjukinnya sama orang tua, sama adik kita, apalagi adik kita gemus, jadi ini adik kalau misalnya mau tidur selalu aja ngegangguin, selimutnya dilempar lah, bantal diambil lah, boneka kita diambil. Siapa yang suka digituin sama adik? Ada nggak? Ya suka ya, tapi ya gimana pun juga dia adik tetap adik, yang dimana kita bisa menyatakan rasa kasih kita sama adik kita, betul nggak? Nah kakak mau kasih tahu, ada 5 ya, bagaimana cara membuktikan rasa kasih itu nih, ya kakak akan share. Nah, kakak mau ingetin tentang bahasa kasih. Nah, bahasa kasih di sini, ungkapkan kisah kasihmu di sini. Di sini itu berarti dimanapun kalian berada, ungkapkan bahasa kasihnya. Karena itu adalah mimpi kalian. Karena kalau mimpi tanpa didasari kasih, yang ada liar. Jadi pokoknya yang saya mau, yang ada malah jadi ambisi. Bahaya kalau gitu, ya enggak? Nah, tadi yang kakak sampaikan bahwa kasih itu adalah gift, betul ya? Nah sekarang kita uji coba lagi, karena tadi kita sempat salah untuk menyatakan sebuah kasih. Coba kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi sebelumnya. Tadi kata Kak Imel, love
is give. Nah, dari Kak Email give. Nah, tadi dari Sari sendiri adalah perasaan. Dari Rifa tadi apa sayang? Rifa? Anugerah. Anugerah, oke. Terus tadi dari Aditya perasaan terhadap orang lain ya? seorang. Oke, terhadap seorang. Siapa Aditya? Coba seseorang itu siapa? Siapa yang beruntung yang dapatkan anugerah? Ya, terus kalau ini dari Amel tadi apa sayang? Hadiah ya? Hadiah dari orang. Oke, dari orang. Tadi Clement. Kalau Clement ini mengasihi ya sayang ya? Mengasihi. Nah, terus kalau dari Nila tadi? Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Nila kasih sayang ya? Bukan Kak, impossible. Oke, impossible. Nah, kalau Sela berarti kasih sayang. Nah, kita ulang lagi sekali lagi ya. Kalau hari ini sekarang ini kita harus benar ya. Keyword yang dimana ini akan mendrive kalian untuk kalian akan mengejar sesuatu dengan benar, dengan tulus. Oke? Nah, kakak ulang. Love is gift. Perasaan. Anugerah. Perasaan terhadap seseorang. Kalau dari semua keyword yang ada, berarti love is gift, perasaan anugerah dari terhadap seseorang, ya, dan hadiah dari orang lain yang dimana dapat kasih dan tidak ada yang tidak mungkin untuk kita menerima kasih sayang. Nah, jadi kalau Kak Ina jadikan satu kalimat, berarti kalimatnya adalah pemberian yang dimana nanti ujungnya kita mendapatkan kasih sayang. Kepengen kan? Kepengen ya bahwa kita menerima kasih sayang baik itu dari orang tua, dari orang-orang yang di sekeliling kita. Karena sangat menderita loh kalau kita tidak menemukan bahasa kasih itu, bahkan kita tidak menerima kasih sayang dari orang-orang yang kita kasihi. Betul nggak? Nah, sekarang Kak Ina kasih tahu 5 hal yang bisa kita lakukan supaya kalau kita mau dapat, berarti kita ngasih dulu. Betul nggak? Nah, makanya kakak bilang keywordnya adalah give. 5 yang harus kita lakukan untuk kita menunjukkan rasa kasih sayang dan supaya kita, teman-teman kita tuh sayang banget sama kita, keluarga kita sayang sama kita, ada 5 yang harus kalian lakukan. Pertama, perkatakan yang positif, ya, perkatakan yang positif. Terus yang kedua, kasih waktu yang berkualitas. Artinya jangan semaunya kita, jangan sebisanya kita untuk kita mau ketemu, suka-suka saya dong, saya hari ini bisa karena saya butuh, akhirnya saya mau dengan ketemu sama dia. Nah, nggak bisa kayak gitu. Kasih waktu yang dimana, aduh aku kangen deh sama dia, aku pengen deh bisa ketemuan, janjian sama dia. Tapi kalau untuk saat ini jangan dulu ya. Kenapa? Karena kita lagi menghadapi level 3 ya, yang dimana kita menjauhi semua kerumunan. Terus yang ketiga, ada 5 kasih. Yang ketiga adalah sentuhan. Yang dimana, tapi nggak boleh loh kalau lawan jenis pegangan tangan itu, aduh, hukumnya haram, betul ya? Nggak boleh, kecuali kalau sama orang tua, kecuali sama adik kita, kakak kita, yang masih dalam saudara, atau sama sahabat kita ya, kalau sama sahabat boleh dong, misalnya gini, teman kita lagi kesusahan, atau misalnya dia lagi dirundung masalah, tiba-tiba maaf kata, ibunya meninggal, ya kita bisa kasih sentuhannya dengan apa? Kita peluk, terus kita bilang, kamu kuat ya, kamu pasti bisa ngelewatin ini. Artinya ada sentuhan secara fisik yang dimana itu memberikan aliran, nah aliran listrik ya, namanya katanya kalau sentuhan itu ada aliran listrik, karena tubuh kita itu terdiri dari ada ion-ionnya, ion positif ya, untuk pelajaran fisika. Nah terus yang keempat di sini ada pelayanan katanya. Pelayanan itu adalah sesuatu yang bisa kita kasih yang terbaiknya buat teman-teman kita. Jadi jangan jangan semaunya juga. Misalnya gini, Clement ngasih ke Kak Email coklatnya gede. Nah, terus Kak Email ngasih ke Clement coklatnya cuman ukurannya nggak terlalu gede. Tapi bukan masalah pemberiannya, ya enggak? Tapi adalah ketulusan kakak pengen ngasih yang terbaik, tapi duit kakak cuma ada 5.000, makanya Kak Ina cuma ngasih coklatnya yang kecil, tapi Kak Ina tulus loh ngasihnya. Nah, itu adalah satu pelayanan yang dimana kita ngasih yang terbaik. Nah, yang kelima adalah hadiah, yang dimana
kalau kalian punya sahabat ya, kalau kalian punya sahabat, pernah nggak kalian pengen ngasih sesuatu yang terbaik sama sahabat kalian, terutama misalnya dalam ulang tahun, pernah nggak? Pernah nggak? Nah, kalau misalnya kalian pengen ngasih sesuatu ya, hadiah, kalian mintanya sama orang tua atau kalian ini nabung dari jajan uang kalian, disisihin dari uang jajan atau maksa sama mama itu si butat mau ulang tahun, kan mama tahu sendiri ya, butat itu baik banget sama saya, nah sekarang dia mau ulang tahun, gimana dong, saya pengen ngasih sama dia, maksa-maksa gitu nggak kalian sama orang tua? Enggak. Cung, siapa yang suka gitu? Coba, Cung. Enggak ya, enggak. Aduh, ini murid Kak Ina baik-baik banget ya. Nah, kalau saya dulu waktu zaman sekolah pernah kayak gitu. Kenapa? Karena uang jajannya kecil dikasih sama mama. Tapi kakak pengen ngasih. Kakak cuma punya uangnya segini. Terus akhirnya kakak tarik-tarik baju si mama. Mama, itu si butat mau ulang tahun, Ma. Ini gimana dong kalau nggak ngasih? Nggak enak dong. Nah, kenapa? Karena dia kalau ulang tahun suka ngasih sama Kak Email. Ya, akhirnya mama siapa sih yang nggak ngasih ya? Yang tega gitu nggak ngasih duit. Kenapa ngerengek-rengek gitu? Nah, akhirnya dari mama sebagian, dari Kak Ina sebagian, tapi jangan dicontoh ya. itu zaman Kak Ina waktu kecil. Nah, sekarang kan kalian pasti dapat duit jajannya gede ya. Nah, sisihkan sedikit, sampai nanti kalian list di kalender ya. Kalian punya kalender duduk kan? Kalender duduk yang dimana sama kalian ditandain, ini ulang tahun Kak Email. Nah, ini ulang tahun sini. Saya mau kasih ya, misalnya per harinya 1.000, 2.000 saya simpen sampai nanti di hari H-nya, Kak Ina mau ulang tahun. Misalnya kalian mau ngasih apa nih sama Kak Email? Kak Email, saya mau ngasih setangkai bunga mawar buat Kak Email misalnya. Tapi kan itu sesuatu hal yang sangat apa ya, berarti, yang bikin kalian puas banget karena dari hasil sisihan uang jajan kalian nggak minta dari orang tua, betul nggak? Jadi ada sesuatu kepuasan dari kalian ya. Nah, ini adalah 5 bahasa yang dimana kalian bisa buktikan supaya hidup kalian tuh betul-betul berarti. Karena gini loh, nggak mungkin kalian dituntut, misalnya kok nggak ada sih teman-teman saya sayang sama saya, kok nggak ada sih orang-orang peduli sama saya, kalau kita nggak mulai dulu, ya nggak? Betul nggak? Nah, supaya kalian ngerasa punya hidup ini dikelilingi ya, kalian dikelilingi sama orang-orang yang sangat mengasihi kalian, coba kalian lakukan praktek 5 ini. Tadi praktek 5 ini apa aja? Yang kakak share, coba kakak share ulang sekali lagi ya. 5 ini